Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan jasmani rohani, juga ketetapan iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati hikmah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita hadiahkan dekat sebagai Nabi Muhammad SAW, dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya Ahmad Syafi'i, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam dari kelas semester 7 prodi PAI dari kelas Attention. Di sini tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi atau mendapatkan nilai UAS. Tentunya semoga menjadi kemudahan, kelancaran untuk menyelesaikan perkuliahan kami menuju semester akhir ini. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi dosen pengamu kami yaitu Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Juni Bedu, yaitu Kepala STAI Ibnu Sina, juga beliau selaku dosen pengampu di mata kuliah kami. Baik, bismillah. Di sini membahas tentang fikih muamalah dengan membahas tema atau judul yaitu tentang jual beli. Teman-teman, pengertian jual beli itu ialah penukaran atau adanya penukaran barang atau harta dengan sebuah lafaz, yaitu jual atau beli secara syar'i, yaitu pertukaran barang dengan barang, kemudian dengan cara ridho, suka dan suka, yaitu dengan ikhlas, atau dengan memindahkan milik dengan berganti dengan dasar barang yang boleh diperdagangkan. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan dasar suka sama suka, ridho sama ridho. Dalam artian sesuatu yang bisa ditukarkan hak miliknya tapi dengan sah. Dalam artian misalkan dengan suatu barang yang ingin diambil hak miliknya dengan adanya kesepakatan atau jual beli tadi. Dengan saya suka barang ini contohnya, terus yang pemilik sebelumnya meridokan, tentunya dengan adanya kesepakatan untuk ijab kabul, gitu ya. Baik, kemudian menurut Dr. Ashraf Wadabah menukil dari Mujman Lisanul Arab, yaitu beliau mendefinisikan jual beli secara bahasa yaitu al-mubadalah atau sebuah pertukaran. Penjual memberikan harga dan mengambil harga, kemudian membayar ganti dan mengambil penggantinya. Jual beli secara istilah yaitu pertukaran barang dengan harga. Menurut terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain menurut ulama Al-Hanafiyah, beliau menjelaskan yaitu jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Kemudian menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Kemudian menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik. Kemudian pengertian lainnya juga jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau penjual barang,
dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau pembeli barang yang dijual. Kemudian dasar hukum jual beli itu adalah landasan hukum berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma ulama yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terdapat juga pada surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-ba' wa ahallallahu bai'a wa harrama ar-riba. Saya ulangi, mohon maaf. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti itu. Kemudian ada sebuah hikmah jual beli, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan jual beli terhadap hambanya, setiap insan sebagai makhluk yang bersosial selama ia masih hidup. Ia masih membutuhkan, butuh apa? Butuh makan, minum, pakaian, bahkan termasuk tempat tinggal. Intinya lebih ke dalam kebutuhan manusia. Ia tidak juga mampu mengadakan secara individu, akan tetapi ia harus berhubungan dengan orang lain dengan cara al-mubadalah tadi, yaitu dengan cara jual beli. Misalkan seorang hamba atau seorang manusia tidak memiliki barang tersebut, tapi memiliki barang yang bisa ditukarkan agar dia bisa memiliki barang yang dia inginkan. Kalau dia memiliki uang, maka timbullah adanya jual beli. Kemudian rukun dan syaratnya jual beli, yaitu rukun jual beli adalah sighah atau ijab dan qabul. Jadi ijab dan qabul itu bukan hanya ada di sebuah pernikahan atau ikatan. Ijab dan qabul itu ialah segala ucapan dan kesepakatan, tentunya ikatan. Adapun syarat jual beli adalah ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya itu dalam kategori yang sah menurut syariat Islam, menurut syarat hukum Islam. Rukun jual beli al-aqad, yaitu akad dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Kemudian sighah, ijab dan qabul. Objek akad barang ada harga. Kemudian kedua belah pihak sama-sama ridho, yaitu sebuah adanya kesepakatan terlebih dahulu. Oke, saya mau ini, harganya segini, cocok, kita sahkan, ibaratnya kita dealkan, ibaratnya seperti itu bahasa awamnya ya. Kemudian bahwa tidak sah jual beli tanpa adanya keriduan kedua belah pihak, sebagaimana riwayat bahwa sesungguhnya jual beli ridho sama ridho kedua belah pihak. Kemudian pihak penjual dan pihak pembeli. Syarat yang harus dimiliki seorang penjual dan pembeli adalah berakal dan ridho, suka sama suka. Bukan suka sama suka dengan pembelinya, suka sama suka dengan barang yang akan dimiliki atau barang yang akan dibeli, seperti itu. Maka jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, orang tidur ataupun dipaksa dianggap tidak sah. Ya. Kenapa harus berakal dengan sehat? Kemudian tidak disyaratkan balik untuk melakukan jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, akan tetapi jika anak itu sudah mumayyiz, mampu membedakan baik dan buruk, dan diizinkan oleh walinya, maka hukumnya sah. Contohnya anak kecil beli jajan, beli makanan apa, beli teh atau beli apa di warung,
diperbolehkan asalkan dia tahu barang yang dibelinya baik atau buruk, kemudian diridhoi oleh walinya atau orang tuanya, maka sah dari akad jual belinya. Kemudian demikian juga tidak disyariatkan keduanya harus muslim, keduanya sah atau boleh melakukan aktivitas jual beli. Tentunya jalan jual beli ini termasuk sifatnya umum. Jadi tidak menuntut harus Islam dengan Islam. Kemudian bersifat umum dari kalian semua yang mempergunakan hak jual belinya. Contoh kita jual di warung, ada yang beli seorang Kristen dan Muslim, diperbolehkan asalkan adanya kesepakatan itu tadi. Kemudian adanya syarat-syarat ijab qabul adalah orang yang mengucapkan ijab qabul harus atas dasar ridho, bukan paksaan, ya, untuk memindahkan miliknya kepada pembeli dengan contoh ucapan, saya jual kepadamu barang ini, saya berikan kepadamu barang ini dengan harga sekian. Ijab qabul harus sesuai dengan kesepakatan atas dasar ridho, baik barangnya ataupun harganya. Kemudian hukum jual beli Anjing melanjutkan dengan syarat jual beli tadi, adanya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Misalnya penjual mengatakan bitu, ya saya jual, akan tetapi pembeli tidak mengatakan isyaratu, itu saya beli. Kemudian majelis berakhir tanpa ada kesepakatan, maka tidak dianggap terjadinya atau adanya aktivitas jual beli. Kemudian lafaz ijab harus menunjukkan lafaz lampau, yaitu saya jual. Demikian dan juga jawabannya saya beli. Kemudian disyaratkan dalam ijab qabul dilakukan oleh orang yang berakal. Kemudian berkehendak sendiri, maka tidak sah jual beli orang gila, demikian juga orang yang dipaksa, meskipun keduanya menunjukkan lafaz ridho. Kemudian hukum akad jual beli dalam kitabah atau menulis. Jual beli dengan cara kitabah atau menulis, misalnya mengirim surat dari pembeli ke penjual, maka jual beli ini dianggap sah dengan syarat bahwa melakukannya adalah antara penjual dan pembeli jaraknya berjauhan salah satunya, atau keduanya bisu tidak bisa bicara meskipun dalam satu majelis. Alhamdulillah. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana sedikit yang bisa saya sampaikan tentang jual beli itu apa, kemudian hukum jual beli, hikmahnya jual beli, kemudian rukun dan syaratnya jual beli. Intinya bagaimana terlaksananya sebuah aktivitas jual beli itu dilaksanakan secara hukum syariat, tidak menyeleweng dari ajaran-ajaran atau sesuai ketentuan, agar tentunya mendapatkan ridho satu sama lain. Yang kedua, tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain. Kemudian barang itu menjadi barang yang berkah dan juga bermanfaat. Terima kasih. Saya Ahmad Syafi'i undur diri. Mohon maaf apabila ada salah dan silaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.